Sebelum melakukan perjalanan Isra Miraj, terjadi pembelahan dada Nabi Muhammad oleh malaikat Jibril. Ini adalah peristiwa kedua pembelahan dada Nabi Muhammad oleh Jibril, di mana yang pertama adalah saat Rasulullah masih kecil dan tinggal bersama Halimah Tusadiyah. Adapun pembelahan dada ini untuk mempersiapkan Rasulullah sebelum dibawa melihat sesuatu yang luar biasa. Rasulullah pergi dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa menggunakan buruk. Diriwayatkan buruk ini adalah kuda putih bersayap. Buruk ini memiliki kecepatan yang tak bisa dibayangkan. Satu kali kaki menapak langsung sampai ke tujuan. Sesampainya di Masjid Al-Aqsa, Rasulullah menambatkan buruknya, kemudian beliau melakukan salah 2 rakaat dan menjadi imam di mana makmumnya para nabi dan malaikat-malaikat. Kemudian, bersama malaikat Jibril, Rasulullah diajak naik ke langit pertama. Di langit pertama, Nabi Muhammad bertemu dengan laki-laki berbadan tinggi mencapai 60 siku ke langit atau sekitar 27 meter. Saat menoleh ke kanan, laki-laki itu tersenyum, namun saat melihat ke sebelah kiri ia menangis. "Selamat bertemu wahai anak yang soleh dan nabi yang soleh," kata laki-laki tersebut saat melihat Nabi Muhammad. "Siapakah dia?" tanya Rasulullah kepada Jibril. Ia ternyata adalah Nabi Adam yang merupakan manusia dan nabi pertama. Saat ia melihat ke sebelah kanan ia melihat keturunannya yang masuk surga, sementara saat ia melihat ke sebelah kiri ia melihat keturunannya yang masuk neraka. Karena itu ia tersenyum dan menangis. Saat tiba di langit kedua, Rasulullah bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Di sana Nabi Muhammad disapa, "Selamat datang wahai saudaraku yang saleh." Di langit ketiga, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yusuf. Di sana Nabi Muhammad mengatakan bahwa benar ia telah diwarisi setengah kegagahan dunia. Di langit keempat, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi yang pertama kali menulis menggunakan pena dan menjahit pakaian, yaitu Nabi Idris. "Selamat datang saudaraku, Nabi yang saleh," sambut Nabi Idris pada Rasulullah. Di langit kelima, Rasulullah bertemu oleh Nabi Harun. "Selamat bertemu wahai Nabi yang saleh dan saudaraku yang saleh," sambut Nabi Harun. Di langit keenam, Nabi Muhammad disambut oleh Nabi Musa. "Selamat bertemu wahai Nabi saleh dan saudaraku yang saleh." Di langit ketujuh, Rasulullah bertemu dengan laki-laki tua yang sedang bersandar di Baitul Mamur. Rasulullah menanyakan siapakah laki-laki yang bersandar itu. Ia adalah Nabi Ibrahim. Baitul Mamur yakni tempat tawaf para malaikat yang setiap harinya dimasuki oleh 70.000 malaikat. Ketika telah sampai di langit ketujuh, Rasulullah ingin naik 1 tingkatan langit lagi, akan tetapi malaikat Jibril tidak bisa mengantarkan lebih jauh lagi. "Saya hanya bisa mengantarkan sampai di sini," kata malaikat Jibril. Naiklah Nabi Muhammad ke Sidratul Muntaha yang keindahannya tak bisa digambarkan. Sidratul Muntaha adalah tempat di atas langit ketujuh dan di dekatnya ada surga tempat tinggal. Nabi Muhammad tak lepas pandangannya dan terkagum-kagum dengan kebesaran Allah. Kemudian di sanalah cahaya Allah memenuhi Sidratul Muntaha hingga menjadi sangat indah dan tidak tergambarkan. Allah berbicara pada Rasulullah tanpa perantara yang memerintahkan tentang kewajiban salat. Awalnya diperintahkan 50 waktu salat. Ketika Nabi baru turun sampai di langit ke-6, bertemulah dengan Nabi Musa. Beliau menanyakan, "Apa yang telah dikatakan Allah untukmu?" Nabi Muhammad menjawab, "Salat 50 waktu dalam sehari semalam. Kembalilah dan minta keringanan kepada Tuhanmu, karena sungguh umatmu lemah dan tidak akan sanggup melakukannya," kata Nabi Musa. Kemudian kembalilah Nabi Muhammad menemui Allah untuk meminta keringanan sampai berkali-kali sehingga salat 50 waktu tersebut menjadi 5 waktu dalam sehari semalam. Hingga akhirnya menjadi salat 5 waktu dan pahalanya setara dengan salat 50 waktu. Setelah selesai, Nabi Muhammad kembali pulang ke Makkah diantar malaikat Jibril dengan menggunakan buruk.